Holman Hunt, pelukis ternama yang melukis gambar Tuhan Yesus yang sedang mengetuk pintu sebuah rumah. Saat karyanya selesai, dia memanggil rekan-rekannya untuk mengamati dengan kritis apakah ada kekurangan dalam lukisan tersebut. Mereka memandang dengan teliti lukisan itu, tapi tak seorang pun bisa menemukan kekurangannya. Justru mereka semua merasa kagum. Tetapi tiba-tiba seorang rekannya yang baru saja datang langsung bisa menemukan kekurangan dari lukisan itu dan berkata, "Pak Han, saya lihat kekurangan dalam lukisan itu adalah Anda lupa memberi gagang pada pintu yang ada." Han pun menjawab, "Sobatku, saya memang sengaja tidak memberikan gagang pintu di depan, karena pintu itu adalah pintu hati manusia, di mana saat Yesus mengetuk pintu, itu hanya bisa dibuka dari dalam." Jadi terbukanya pintu itu adalah keputusan kita. Shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road. Oh, how far you are from home. Morning air, May it be the shadows call will fly away. May it be you journey on to light. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Suatu pagi, saya mengikuti dan mengamati pembicaraan sepasang manula suami istri yang sedang berjalan bersama sambil berdialog. Mereka bercerita tentang masa-masa indah dalam pernikahan, juga masa-masa mereka melewati kesukaran yang sering membuat mereka menangis karena terpuruk. Untung kita punya Tuhan ya Pak, Dia selalu setia menyertai, sekalipun kita dalam lembah kekelaman, Amin. sahut suaminya. Sekarang kita tinggal berdua lagi. Anak-anak sudah mempunyai keluarga mereka masing-masing.
Iya, sebagaimana mula pertama kita memulainya ya Pak. Sekarang kita kembali berdua lagi. Lanjut sang istri. Tugas kita sudah selesai. Paling tidak kita sudah menghantar anak-anak kita menjadi dewasa, menikah dan berkeluarga. Kata suaminya sambil tersenyum. Bersyukur Pak, di masa tua ini kita masih dapat melihat anak-anak hidup berbahagia dan taat kepada Tuhan, balas istrinya. Sekarang tinggal kita menikmati masa tua kita ya Pak. Pak, terima kasih. Kamu sudah menjadi suami yang setia bersamaku sampai masa tuaku, kata sang istri. Kamu juga istri yang luar biasa. Selalu setia berdoa dan menjadi penolong bagiku di setiap waktu, balas sang suami. Aku tersenyum sendiri mendengar mereka saling memuji. Kehidupan kita sudah hampir di ujung jalan, Ma. Waktu kita mungkin tidak lama lagi. Tinggal kamu yang mengantar aku, atau aku yang mengantar kamu. Sang istri berkata, biar aku yang duluan. Aku gak sanggup hidup tanpa kamu. Suaminya tersenyum sambil berkata, Siapapun yang duluan, jangan khawatir, karena ada Tuhan yang selalu setia untuk menghibur dan menguatkan kita, Ma. terlihat mata mereka berdua sempat berkaca-kaca sambil terus berpegangan tangan erat. Aku puas hidup bersamamu, Kata sang suami sambil mengecup kening istrinya. Sang istri tersenyum sambil membalas, Pak, kamu selalu menjadi kebanggaanku, Pak. Saudara, cerita di atas adalah realita dalam hidup pernikahan. Kita tentu tidak perlu menunggu tua untuk meraih manisnya pernikahan di dalam Tuhan. Kapan waktu, semua kita pasti berpulang. Karena sebagai manusia, hidup kita memang ada batasannya. Semua dari kita tidak tahu kapan waktunya akan tiba. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi cerita kehidupan pernikahan kita. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita dapat tetap setia dengan pasangan kita sampai masa tua kita? Apakah kita sudah mengajarkan hal-hal yang baik, benar, dan penting sesuai firman Tuhan kepada anak-anak kita? Apakah kita sudah menjadi contoh pasangan yang baik dan benar kepada anak-anak dan sesama kita? Apakah kita didapati selalu setia olehnya di setiap waktu? Apapun jawabannya, kitalah yang melukis kehidupan kita sendiri. Tuhan telah memberikan panduan kepada kita melalui firman-Nya. Akan tetapi kitalah sang pelukisnya. Apakah warna-warni kehidupan itu indah atau penuh duka nestapa? Apakah warna-warni ceria atau penuh keluh kesah? Setiap orang diberikan kebebasan memilih warna-warni lukisan kehidupannya. Keputusan kitalah yang dituangkan dalam kanvas kehidupan. Firman Tuhan dalam Ulangan 30 ayat 19 berkata, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Tidak peduli siapa nantinya yang terdahulu menghadapnya, asal kita dapat membuat pasangan kita puas dan bangga dalam kehidupan. Itu sudah menjadi hadiah terindah bagi setiap pasangan dan anak-anak kita. Amsal 31 ayat 10 berkata, Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Dan 1 Timotius 3 ayat 12 berkata, Haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Saudara, jika masih ada yang perlu kita perbaiki dalam keluarga kita, lakukanlah sekarang, selagi masih ada waktu dan kesempatan. Sehingga kata-kata di bawah ini dapat keluar dari hati kita yang paling dalam. Terima kasih Tuhan, kami puas karena Engkau telah mempersatukan kami dalam satu pernikahan
sampai lanjut usia kami. Kalau tiba waktu kami, jadikanlah kami juga satu dalam kekekalan-Mu, ya Tuhan. Amin. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku buka lembaran baru, ku kuatkan ketaatan, beriring tobat keinsyafan. Oh Tuhan, bimbinglah kami, diri menjadi hamba sejati, menuju syurga-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya di antara saudara pernah yang namanya bepergian. Saat bepergian kadang melewati yang namanya jembatan. Tapi jembatan itu mungkin ada yang rusak. Nah, apa yang kita lakukan? Tentunya kita tidak akan sampai di tujuan kalau kita harus melewati jembatan itu rusak. Saudara, pada awalnya Bapak merancangkan setiap kita dalam perjalanan ini indah. Perjalanan ini supaya sampai di tujuan dengan baik. Tapi kenyataannya oleh karena dosa dan pelanggaran manusia, jembatan itu rusak. Jembatan itu hancur karena pelanggaran dan dosa manusia. Dan kita tidak bisa terhubung lagi dengan Bapa. Kita pisah dengan Bapa. Harusnya maut atau kebinasaan yang kita terima. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, Yohanes 3 ayat ke-16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebentar lagi kita memperingati Paskah, mengingatkan kita semua, Bapa tidak ingin hubungan kita rusak. Akhirnya Bapa mengirim putranya yang tunggal, yang bernama Yesus, menjadi jembatan, menjadi perantara kita, supaya terhubung lagi hubungan kita, dan kita bisa sampai kepada tujuan, yaitu rencana Tuhan yang indah, keselamatan yang kekal. Jadi pastikan dalam kehidupan kita menyelesaikan perjalanan ini
dengan penuh kehati-hatian, menjaga dengan benar kehidupan ini, supaya kita memiliki hubungan yang harmonis lagi dengan Tuhan sampai pada akhirnya. Amin, dan Yesus memberkati. Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku